teman-teman, kami dari kelompok 2 Retorika akan menjelaskan cara berpidato efektif yang dibantu oleh dosen Ibu Evi. Nomor 1, pengaturan suara dalam berpidato. Menurut Dale Carnegie 2005, suara yang jelas, bertenaga, dan penuh variasi akan membangkitkan minat pembaca, serta meningkatkan kepercayaan diri pembaca. Alat vokal adalah penguatan suara agar suara yang dihasilkan terdengar dengan jelas, indah, tepat, dan berjiwa dengan menggunakan pernapasan yang benar sehingga komunikasi menjadi efektif. Ekspresi suara mempengaruhi peningkatan kepercayaan orang lain terhadap kita karena suara menciptakan energi, kegairahan, dan antusiasme. Suara yang baik dapat menciptakan hubungan yang baik dan suara yang meyakinkan dapat menghasilkan suara yang profesional. Terdapat unsur-unsur dalam olah vokal yang harus kita perhatikan, diantaranya adalah pertama, artikulasi atau kejelasan. Artikulasi menjadi sangat penting bagi kita berbicara di depan umum. Kebiasaan kita yang berbicara terlalu cepat akan menghilangkan beberapa huruf dalam kalimat dan akan membuat pendengar merasa terganggu. Kita dapat berlatih artikulasi dengan cara berulang kali mengulang huruf vokal A, I, U, dan O. Yang kedua, intonasi atau nada bicara. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kita, kata tertentu di dalam kalimat. Intonasi suara terbaik adalah intonasi suara kita ketika berbicara kepada orang lain. Yang ketiga ada volume. Pengaturan volume dalam public speaking harus disesuaikan agar pas di telinga audiens. Ketika public speaking di sebuah rapat, sangat penting untuk tidak pernah mengarahkan pembicaraan hanya kepada orang terdekat saja atau barisan terdepan. Atur volume dengan baik agar semua orang dapat mendengar suara kita. Yang keempat ada speed atau tempo. Jika kita bicara terlalu cepat, audiens tidak akan punya waktu yang cukup untuk menangkap apa yang kita bicarakan. Yang baik adalah tempo sedang, namun sesekali dapat dipercepat atau diperlambat. Yang kelima ada pace atau langkah atau ketukan konstan dalam berbicara. Hal ini merupakan bumbu dalam teknik public speaking. Pause merupakan gerak langkah yang harus diperhatikan dalam metode bicara kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua tentang pengaturan raut muka dan gerak tubuh. Dalam berpidato, pengaturan raut muka dan gerak tubuh sangat penting untuk mendukung pesan yang akan Anda sampaikan. Raut muka yang ekspresif dan gerak tubuh yang tepat dapat membuat pidato yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Menurut Hendrikus pada tahun 1991, pengaturan raut muka yang pertama, kontak mata. Jaga kontak mata dengan audiens untuk menunjukkan bahwa Anda terlibat dan peduli kepada mereka. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan yang dapat meningkatkan keterhubungan ekspresi serius dan menambahkan daya tarik dalam berpidato. Yang ketiga, mimik wajah. Hindari mimik wajah yang berlebihan atau datar. Nah, mimik wajah yang sesuai dengan pesan akan membantu audiens memahami apa yang akan Anda sampaikan. Baik, selanjutnya pengaturan gerak tubuh. Yang pertama, postur tubuh. Berdiri tegak dengan bahu yang rileks untuk memberikan kesan percaya diri. Yang kedua, gerakan tangan. Gunakan gerakan tangan yang alami dan sesuai dengan pesan yang akan Anda sampaikan. Gerakan yang berlebihan atau tidak relevan dapat mengganggu audiens. Yang ketiga, gerakan tubuh lainnya. Jangan berdiri di satu titik saja. Anda dapat mendekati penonton dan dapat berjalan mengitari panggung untuk menghilangkan rasa gugup dan membuat suasana lebih hidup. Nah, dengan memperhatikan raut muka dan gerak tubuh, Anda dapat membuat pidato Anda lebih menarik dan efektif. Pidato yang lebih
Pidato yang baik lebih mudah diingat dan dipahami oleh audiens. Baik, dengan memperhatikan raut muka dan gerak tubuh, Anda dapat membuat pidato lebih menarik dan efektif. Pidato yang baik akan lebih mudah diingat dan dipahami oleh audiens. Nah, tips tambahan dari saya, latih diri Anda di depan cermin atau rekam diri Anda saat berpidato untuk menyadari atau memperbaiki gerakan Anda. Yang kedua, percaya diri. Jangan takut untuk tampil, percaya diri. Bahasa tubuh yang baik akan membuat Anda terlihat lebih percaya diri dan profesional dalam berpidato. Nah, kali ini adalah teknik penghafalan isi pidato. Nah, yang pertama yaitu teknik pengulangan, yaitu mengulang-ulang bagian pidato secara berkala yang membantu memperkuat daya ingat. Menurut Herman, pengulangan berkala dapat memperlambat laju kelupaan dan meningkatkan daya ingat jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu metode mnemonik, yaitu menggunakan akronim atau asosiasi kata untuk mengingat poin-poin penting. Menurut Busan, pada tahun 2003, metode ini adalah cara menghafal dengan menggunakan dua prinsip utama, yaitu imajinasi dan asosiasi. Yang ketiga, visualisasi, yaitu membayangkan situasi atau poin pidato dalam bentuk gambar mental. Hal ini sejalan dengan menurut Busan yang menyatakan bahwasanya otak manusia itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar atau asosiasi visual dibandingkan dengan teks biasa. Kemudian yang keempat, mind mapping, yaitu menyusun isi pidato dalam bentuk cabang-cabang ide yang saling berkaitan. Menurut Busan juga menekankan bahwasanya mind mapping ini merasa kerja otak kanan dan kiri sekaligus, serta meningkatkan daya ingat dan kreativitas saat menghafal isi pidato. Nah, yang terakhir yaitu latihan dengan simulasi, yaitu berlatih menyampaikan pidato di depan cermin ataupun teman. Menurut Albert, simulasi memungkinkan seseorang untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa tubuh, nada suara, dan juga ekspresi wajah yang tepat. Selain itu, simulasi juga membantu seseorang untuk membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi karena memiliki kesempatan untuk berlatih dalam lingkungan yang aman dan juga terkontrol. Baik, di sini saya akan membahas tentang karakteristik pemakaian gaya bahasa dalam berpidato. Menurut Leach dan Short 1981 mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu dan untuk tujuan tertentu. Maka dari itu, gaya bahasa memiliki beragam jenis, yaitu gaya bahasa berdasarkan pilihan kata dan gaya bahasa berdasarkan pilihan nada. Yang pertama ada gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, yaitu ada dua gaya bahasa resmi dan gaya bahasa tidak resmi. Yang A, gaya bahasa resmi adalah gaya bahasa yang digunakan dalam konteks formal. Contohnya, gaya bahasa resmi adalah dengan hormat saya memohon bantuan Bapak atau Ibu. Yang B, gaya bahasa tidak resmi adalah gaya bahasa yang digunakan dalam konteks informal. Contohnya, itu begini, data menunjukkan kalau pertanian makin maju loh. Perlu diingat, meskipun gaya bahasa ini tidak resmi, kejelasan pesan harus diutamakan. Yang kedua, gaya bahasa berdasarkan nada meliputi dua gaya sederhana dan gaya mulia dan bertenaga. A, gaya sederhana. Dalam berpidato mengacu pada penggunaan bahasa dan penyampaian yang mudah dipahami oleh semua kalangan pendengar tanpa harus mengesampingkan isi dan tujuan pidato. Contoh, Bapak Ibu sekalian, program ini telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Justru dengan gaya sederhana ini mudah dipahami dan diingat oleh semua orang. B, gaya mulia dan bertenaga. Pada konteks berpidato merujuk pada cara penyampaian yang menginspirasi, meyakinkan, dan penuh karisma. Contoh, seorang yang menyampaikan pidato tentang gotong royong dengan penuh keyakinan menggunakan bahasa yang sopan dan fakta yang kuat akan menunjukkan gaya mulia dan bertenaga. Dalam pidato ini membutuhkan penguasaan materi yang baik, kemampuan komunikasi yang efektif, dan pemahaman yang mendalam tentang audiens. Poin selanjutnya yaitu ada kerangka penyusunan isi teks pidato. Yang pertama yaitu ada salam pembuka, yang kedua penyusunan informasi dan fenomena faktual. Yang ketiga adalah pernyataan umum, yang keempat argumentasi. Struktur yang pertama yaitu ada salam pembuka. Menurut Somad dan Indrani pada tahun 2010, salam pembuka biasanya mengawali suatu pidato yang disampaikan secara Islami atau agama. Setelah menyampaikan salam pembuka ini baru dilanjutkan dengan puji-pujian syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Salam pembuka ini memiliki 4 aspek. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka ini berisi menyapa kepada audiens dengan salam yang sesuai. Contohnya dengan selamat pagi atau selamat siang. Yang kedua, ucapan berupa penghormatan. Pada bagian ini, seseorang umumnya akan menyebutkan beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi. Orang yang berpidato akan memberikan ucapan penghormatan. Contohnya, yang terhormat Bapak atau Ibu guru dan teman-teman yang saya banggakan. Yang ketiga yaitu ucapan berupa rasa syukur. Pada bagian ini, seseorang yang akan berpidato tentu akan mengucapkan rasa syukur. Hal ini terjadi karena telah diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan pidato di depan para pendengar. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Poin yang keempat yaitu pengantar ke arah topik utama. Pada bagian keempat ini, orang yang berpidato akan pelan-pelan memulai pembicaraan yang mengarah ke topik. Umumnya mereka menggunakan kalimat pengantar yang akan mendukung topik yang dibicarakan. Lalu memperkenalkan topik pidato secara singkat dan menarik. Hal ini dapat menciptakan rasa penasaran pada audiens. Struktur yang kedua yaitu penyampaian ilustrasi dan fenomena faktual. Penyampaian ilustrasi dan fenomena faktual dalam pidato adalah penggunaan contoh-contoh konkret dan peristiwa yang benar-benar terjadi untuk memperjelas dan mendukung argumen atau informasi yang disampaikan. Lalu, ilustrasi di sini membantu pendengar memahami konsep yang abstrak, sementara fenomena faktual memberikan bukti dan memperkuat argumen secara logis. Yang ketiga adalah pernyataan umum. Pernyataan umum menurut Stephen E. Lucas 2020 mengatakan pernyataan umum adalah kalimat deklaratif tunggal yang merangkum ide sentral pembicara dan memberikan perhatian jauh tentang poin-poin utama pidato. Nah, jadi bagian pidato yang berisikan sebuah pendapat atau pernyataan yang dipakai oleh penulis untuk mengulas atau membahas suatu isu atau persoalan yang menjadi topik pidato. Yang keempat adalah argumentasi. Argumentasi menurut Lucas 2020, bagian argumentasi harus menyajikan poin-poin utama yang didukung bukti lalu menghubungkannya dengan pernyataan umum melalui analisis logis. Jadi, argumentasi merupakan bagian dalam pidato yang berisikan alasan untuk memperkuat maupun menolak sebuah pendapat, pendirian, hingga gagasan. Argumentasi berisi data, fakta, dan alasan yang mendukung pendapat atau gagasan yang disampaikan penulis. Nah, bagian ini berfungsi untuk memperkuat klaim dan meyakinkan bahwa pendapat tersebut benar. Lalu di sini ada karakteristik pembangunan citra diri dalam berpidato. Elizabeth pada 1990 mengemukakan citra diri merupakan seluruh ide dan perasaan seseorang baik yang berupa ingatan maupun karakteristik personal yang berupa kepercayaan, nilai, dan keyakinan. Pembangunan citra diri atau bisa disebut dengan self-image dalam berpidato merupakan proses penting untuk menyampaikan pesan secara efektif dan meyakinkan. Lalu yang pertama ada kesiapan dan kepercayaan diri. Itu ada kesiapan materi. Penguasaan materi pidato secara menyeluruh merupakan fondasi utama. Ahli komunikasi menekankan pentingnya riset yang mendalam dan struktur pidato yang logis dan terorganisir. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan. Lalu ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri tercermin dalam postur tubuh, kontak mata, dan intonasi suara. Para ahli psikologi menyarankan latihan berpidato untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa gugup. Lalu yang kedua, ada penggunaan bahasa dan gaya berbicara. Ada bahasa yang jelas dan padat. Pidato yang efektif menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menghindari jargon atau istilah teknis yang tidak perlu. Para ahli menyarankan penggunaan bahasa yang sesuai dengan audiens. Lalu poin terakhir ada gaya berbicara yang menarik, variasi intonasi, kecepatan berbicara, dan penggunaan jeda yang tepat dapat membuat pidato lebih menarik dan mudah dicerna. Dan yang ketiga, ada koneksi dengan audiens. Itu ada kontak mata. Membangun kontak mata dengan audiens menunjukkan kepercayaan diri dan keterlibatan. Dan ada bahasa tubuh. Postur tubuh yang tegak, postur tubuh tangan yang tepat, ekspresi wajah yang mendukung, pesan dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik pembicara.
Dan yang keempat, empati dan pemahaman. Memahami kebutuhan dan perspektif audiens penting untuk membangun koneksi yang kuat. Nah, di sini pembangunan citra diri dalam berpidato adalah proses holistik yang melibatkan siapaan. Nah, kepercayaan diri, penguasaan bahasa, dan koneksi dengan audiens. Dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik di atas, pembicara dapat membangun citra diri yang positif. Ingatlah bahwa latihan dan pengalaman merupakan dari kunci keberhasilan. Selanjutnya di materi ke-7, trik untuk meningkatkan emosional khalayak atau audiens. Menurut Aristoteles, patos dalam retorika. Emosional adalah cara ampuh untuk memujukkan audiens. Aristoteles mengenalkan patos sebagai daya tarik emosional dalam retorika. Trik berbahas berdasarkan Aristoteles menggunakan cerita sedih, inspiratif, atau marah untuk memancing emosional. Bahkan perasaan audiens dari titik ketidakpedulian menuju keterlibatan. Kedua, pakai bahasa yang emosional, menggunakan kata-kata yang menggugah perasaan seperti bayangkan jika, tidakkah kamu merasa, kita semua pernah mengalami. Hindari perasaan teknis kaku, kecuali memang untuk audiens profesional. Yang ketiga, menggunakan nada suara dan bahasa tubuh yang mendukung. Variasi intonasi untuk menekankan bagian penting. Poin yang keempat, libatkan audiens secara langsung. Ajukan pertanyaan retoris atau langsung. Siapa di sini pernah merasakan seperti ini? Minta mereka membayangkan situasi tertentu. Poin kelima, gunakan visual yang menyentuh. Gambar atau video yang emosional lebih kuat daripada sekedar teks. Pastikan visual mendukung pesan, bukan hanya hiasan. Poin keenam, bangun kontras emosi. Bandingkan kondisi dulu dan sekarang atau jika dibiarkan dan jika diperbaiki. Nah, kalian sudah tahu kan cara berpidato yang efektif seperti apa? Terima kasih sudah menonton. Sekian dari vlog dari kelompok kami. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.